Dok, banyak yang nanya, gimana caranya menaikkan berat badan anak? Apa yang harus dilakukan dan gimana tips and triknya? Kita bahas di video ini ya. Preview. Jadi banyak orang tua yang nanya, dok gimana sih kalau mau anak berat badannya naik dan anak bisa nantinya statusnya baik dan juga terhindar dari stunting. Tinggi badannya bagus, berat badan bagus, lingkar kepala pun meningkat dan semuanya pertumbuhan itu baik. Jadi intinya adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi misalnya orang tua harus menerapkan pola makan yang sesuai dulu. Anak punya jadwal yang teratur dari makan satu ke makan berikutnya. Terus juga konsisten diterapkan untuk nantinya membentuk pola makan anak. Jadi aturan makan diterapkan untuk nantinya membentuk pola makan anak yang bagus. Dan ini harus konsisten terus-menerus di setiap anak selalu makan. Kalau misalnya jam makan, anak makan. Dan di luar jam makan, anak itu yang nggak boleh makan. Kenapa? Karena ini membentuk persepsi anak itu dan membentuk perilaku. Kalau misalnya perilaku ini sudah terbentuk, pola makan menjadi baik, kita akan gampang memberikan makan kepada anak. Ketika pola makan sudah terbentuk, baru kita ke yang selanjutnya. Adalah misalnya intake kalorinya harus cukup. Jadi intake kalori ini harus dihitung, ada rumusnya. Misalnya RDA dikali berat badan target, dan berat badan target pun harus dihitung. Misalnya berat badan target anak itu berapa? Kita hitung dari berat badan lahir ditambah kenaikan berat badan minimum di usia tertentu. Itu menjadi berat badan target anak. Lalu dihitung menjadi satuan kalori, dan kalori ini konversikan menjadi meal plan. Dan meal plan-nya ini baru kita susun nantinya di setiap anak itu makan. Makanya kenapa anak itu penting banget punya pola makan yang baik, sehingga kita menjadi mudah untuk nantinya memberikan makan kepada anak dan kita bisa hitung target makannya dan juga intake kalorinya harus cukup. Terus kalau misalnya cukup dan terus konsisten, bisa juga nanti berat badan anak menjadi naik, dan ini yang menyebabkan anak itu berat badannya menjadi ideal sehingga status nutrisinya juga menjadi baik. Terus selanjutnya adalah selain nutrisi adalah tidur pun penting. Tidur itu sama pentingnya sama nutrisi. Kenapa? Karena tidur ini anak dapat drop hormon. Terus juga kalau misalnya anak tidur itu menjadi recovery badannya itu sendiri, sehingga besoknya anak itu bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau misalnya itu berantakan, bisa juga jadwal makannya berantakan, sehingga nanti nggak kondusif anak itu buat makan. Jadi pastiin tidurnya pun berkualitas dan juga baik. Terus selanjutnya adalah kita bisa evaluasi apakah komposisi makanannya udah sesuai. Jadi misalnya dari teksturnya, terus juga dari komposisi bagiannya, misalnya masih banyak susunya, atau misalnya EPA-nya, atau lebih banyak makan utama aja daripada susunya, itu harus diperhatikan. Misalnya di usia 6 sampai dengan 8 bulan itu masih banyak susunya dibanding EPA. Kalau misalnya 8-12 itu udah 50-50 antara ASI dan MPASI, dan di atas setahun udah makan utama, susu hanya 30%. Ini harus diperhatikan juga. Selain itu teksturnya juga, kalau misalnya bubur itu kan densitas kalorinya masih rendah. Jadi orang tua nggak bisa ngasih makan bubur kepada anak yang di atas setahun, karena di atas setahun itu makanannya udah makanan padat seperti orang dewasa. Jadi pastiin tadi antara komposisi dan juga tekstur makannya itu sendiri. Selain komposisinya, kita lihat makronya, karbohidrat, lemak, dan juga proteinnya harus seimbang untuk nantinya memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Kalau misalnya nutrisi ini semua terpenuhi, recovery-nya bagus, aktivitasnya anak juga baik, misalnya aktivitas yang stimulasi di luar jam makan, sehingga anak itu energi yang keluar cukup dan menjadikan energi itu stimulasi untuk perkembangannya. Preview. Kalau semuanya bagus, anak bisa jadi pertumbuhannya baik dan juga perkembangannya baik ya.